Hai, balik lagi di Oswald Space, teman-teman. Jadi kemarin kita udah ngomongin tentang reshaper ya, dan bukan bentuk sih, lebih ke reshaper itu apa, bahannya apa, kegunaannya untuk apa. Oke, kita udah tahu. Jadi buat yang teman-teman yang baru nonton ini dan belum tahu tentang episode kemarin, bisa dicek di YouTube kita di @oswald space. Kemarin kita ngomongin tentang reshaper. Oke, buat teman-teman yang kepo-kepo juga tentang reshaper itu apa, bisa dicek di situ. Nah, buat teman-teman yang mau beli topi basket dan topi baseball, Major League Baseball, bisa langsung ke Instagram kita @oswahitspace, bisa langsung dipilih di sana, ada banyak katalognya, bisa langsung di-chat ke adminnya, langsung check out, langsung tinggal duduk manis, transfer, langsung dikirimkan ke rumah kamu. Atau buat teman-teman yang domisilinya di Jogja, DIY, Sleman, khususnya di Sleman, bisa langsung ke Taman Kuliner. Itu karena tokonya Oswald Space ada di situ, bareng sama pelapa-pelapa lain yang keren-keren juga. Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang jenis-jenis topi. Karena di dunia ini banyak sekali jenis-jenis topi, mulai dari ada topi fedora, trilby, snapback, dead hat, dan masih banyak lainnya. Kayak yang ini ada beberapa contoh topi-topi yang biasa dipakai di seluruh belahan dunia. Jadi jenis-jenis topi kan ada banyak tuh. Nah, jadi yang pertama mau aku omongin buat teman-teman adalah jenis topi fedora. Fedora itu udah dipakai dari zaman dulu banget nih teman-teman ya. Jadi itu adalah mode fashion yang sebenarnya udah lama. Dan kalau dipakai di sekarang itu biasanya untuk event-event tertentu, kayak jadi beberapa artis itu memakai juga topi fedora untuk Grammy atau mungkin pergi ke acara-acara khusus gitu. Nah, sebenarnya umumnya topi fedora ini itu ada waktu zaman-zaman gangster. Jadi kalau teman-teman nonton film-film gangster, Goodfellas, terus Godfather, itu biasanya pada pakai topi-topi fedora. Nah, yang kedua adalah topi-topi trilby. Topi trilby ini itu mulai digemari tahun 1930-an nih teman-teman ya. Nah, topi trilby ini itu kalau teman-teman mau lihat bentuknya kayak gimana ketika dipakai, itu teman-teman lihat film Shawshank Redemption. Shawshank Redemption ini ketika si Brooks dan si Red itu keluar dari penjara, itu mereka pakai topi trilby. Nah, kemungkinan aparelnya tuh kayak gitu. Jadi jas, celana kain, terus sepatu pantofel, sama atasnya topi trilby. Itu biasanya mulai tahun 1930-an sampai kemungkinan late 50s atau 60s gitu ya. Nah, yang ketiga ada topi Panama. Topi Panama ini aslinya dari Ekuador. Berbahan dasarnya daun ya. Jadi pas banget buat untuk kegiatan di tempat-tempat yang tropis seperti Amerika Selatan, Asia Tenggara, gitu-gitu. Nah, yang cenderung panas lah ya, teman-teman. Nah, untuk topi keempat itu namanya snapback. Snapback itu bentuknya kayak gini. Nih, jadi bentuk snapback di sininya tuh keras ya teman-teman ya. Bukan keras sih, cenderung kayak lebih padat gitulah. Hampir sama kayak dead cap, cuman kalau dead cap itu biasanya kayak lemes semua di sini. Jadi topi ini sebenarnya banyak dipakai sama atlet baseball di MLB. Itu biasanya banyak banget dipakai untuk atlet-atlet itu. Terus juga jadi merchandise dari Major League Baseball itu juga kebanyakan snapback kayak gini ya. Oke. Untuk selain atlet dari MLB, rapper-rapper tuh juga banyak. Nah, kalau teman-teman lihat Dr. Dre yang di Street Outta Compton tuh juga pakai snapback. Terus Ice Cube yang di film itu pun juga pakai snapback.
Oke, selanjutnya ada topi Newsboy. Nah, topi Newsboy ini buat teman-teman yang asing sama nama topi Newsboy, bisa lihat referensinya di Peaky Blinders. Jadi Thomas Shelby dan teman-temannya itu pakai topi Newsboy. Topi Newsboy ini bener-bener ikonik banget di tahun-tahun segitu ya teman-teman, dan terutama di kalangan kelas menengah ke bawah gitu. Nah, selanjutnya ada topi beanie hat. Beanie hat ini bentuknya kayak gini teman-teman. Bentuknya kayak gini. Ini kalau di di jelentrengin, di lebarnya bentuknya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Set. Ini bahan dasarnya itu anyaman dari katun atau wool. Itu di anyam kayak gini. Cocok banget buat teman-teman yang berada di daerah yang dingin, karena percaya nggak percaya ini bisa ngasih kehangatan buat kepala kalian lebih dari topi biasa kayak gini. Udah dibuktiin sendiri sama aku ya. Jadi kalau di keadaan-keadaan yang dingin gitu bisa juga. Nah, kalau teman-teman juga nggak mau pakai topi karena takut gini keganggu visibilitasnya, bisa pakai beanie juga, karena dia kan modelnya langsung dipakai gini ya. Jadi nggak ngehalangin apa-apa, tapi bisa ngejaga rambut kalian biar kalau misal rambut kalian lagi berantakan apa gimana gitu, langsung pakai beanie aja adalah solusi yang mudah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada bony hat. Bony hat atau jungle hat itu bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, bedanya sama bucket hat, kalau bucket hat itu kan kayak gini, jadi cenderung dia visornya itu cenderung ke bawah gini kan. Ini visornya ini cenderung ke bawah, jadi kalau dipakai itu dia cenderung lebih nutup. Nah, lebih nutup gini. Kalau mau lihat bentuk aslinya waktu dipakai sama orang lain, teman-teman bisa lihat Volamor waktu dia live di Boiler Room, dia pakai ini, pakai bucket hat. Nah, bedanya sama bony hat atau kayak jungle hat kayak gini tuh, biasanya dia lebih tactical dan dia ada strapnya di sini. Ada strapnya. Ada strapnya. Jadi ini bisa bisa ditarik juga ya teman-teman. Bisa ditarik kayak gini. Karena ini biasanya dipakai di hutan buat beraktivitas di hutan gitulah. Dan biasanya juga ada buttons-nya di sini. Nih, ada buttons-nya di sini, biasa diginiin, bisa diginiin juga. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman. Kalau dipakai jadi kayak gini. Nah, gini ya. Oke, bentuknya lebih kayak gini sih. Nah, ini bisa ditarik sesuai dengan kemauan kalian. Bentuknya kurang lebih kayak gini kalau di button on, kalau di button off kayak gini bentuknya. Sebenarnya prinsipnya hampir sama sih teman-teman, sama kayak bucket hat, cuman kalau ini visornya lebih lebar dan dia cenderung nggak turun gini, tapi dia lebih ke tegak gini ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada topi boater hat. Boater hat ini itu sebenarnya bukan topi untuk pelaut, bukan. Tapi boater hat ini adalah topi yang digunakan para pengemudi gondola di Venice, Italia. Jadi ini bentuknya dari anyaman bambu kalau nggak salah, atau bahan anyaman gitu. Nah, itu kenapa disebut boater hat? Karena para pengendara gondola di Venice, Italia itu semua pakai itu. Jadi karena mereka mengemudikan gondola yang seperti perahu itu, jadi makanya disebut boater hat. Nah, selanjutnya ada sun visor. Bedanya antara sun visor dengan topi-topi biasa kayak snapback dan dead hat kayak gini, itu adalah bedanya kalau sun visor itu nggak ada atasnya ini teman-teman. Jadi bagian atas ini kosong, biasa dipakai sama atlet-atlet tenis ya, sama atlet golf gitu. Jadi kalau atlet golf itu antara pakai snapback, dead hat, ataupun dia pakai sun visor. Tujuan utama dari sun visor itu hampir sama kayak topi.
buat ngehalangin keringat biar nggak kena mata. Cuman bedanya sun visor dan keunggulannya sun visor daripada topi biasa kayak gini itu adalah sun visor itu bisa menambah kesejukan di bagian kepala karena nggak nutup ya teman-teman. Jadi atas ini bolong, jadi lebih sejuk lah kalau dipakai gitu. Nah itu bedanya sun visor sama topi-topi biasa. Nah yang terakhir itu adalah dead head. Dead head itu bentuknya hampir sama kayak gini ya teman-teman, hampir sama kayak gini, cuman dia bener-bener lemes banget. Jadi bahan dasarnya itu hampir sama kayak snapback, cuman yang bagian depannya ini yang biasanya ada logonya itu dia bener-bener lemes banget. Jadi bener-bener ngikutin bentuk kepala kalian tuh kayak gimana. Itu stylenya stylenya vintage banget, bisa untuk menambah style vintage kalian. Kalau emang kalian suka dengan hal yang vintage, itu bisa banget menambah esensi style vintage kalian. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman untuk konten hari ini tentang berbagai macam jenis topi. Nah, buat teman-teman, aku ingetin sekali lagi buat teman-teman yang nyari topi basket dan topi baseball, bisa langsung aja ke Instagram @osvaheadspace. Nanti bisa pilih di situ, langsung chat aja ke adminnya mau topi yang mana, tanyakan harganya juga di situ, atau bisa langsung juga ke Osva Headspace, itu juga ada di Tokopedia, linknya ada deskripsi, ada di bawah. Ada di bawah sini di deskripsi ya. Langsung juga jangan lupa buat teman-teman yang domisilinya di Yogyakarta, bisa juga ke store offline kita di Taman Kuliner. Itu ada store offline-nya Osva Headspace, bisa langsung milih di situ juga. Setiap hari Selasa sampai Sabtu ada di situ dari jam 11 sampai jam 6 sore. Tunggu kita teman-teman di konten selanjutnya. Tetap membahas tentang topi dan segala macam perawatannya. Untuk teman-teman yang nanyain reshaper dan parfum untuk topi, bisa ditunggu langsung ke Instagram kita @osvaheadspace. Terima kasih teman-teman. Ketemu di konten selanjutnya. I'll see you soon.